Chapter 28. Persiapan pertarungan maut. Di sebuah tempat tersembunyi di perguruan Danwu, dua orang saat ini sedang berdiskusi dengan nada suara yang sangat rendah. Qingping, apa pendapatmu tentang pertarungan mautmu dengan Ye Yuan? Biasa-biasa saja. Aku tinggal membunuhnya. Hidup si berandalan Ye Yuan sungguh sulit kan? Terakhir kali dia dikirim pulang, dia hampir mati. Tidak ada yang menyangka, beberapa hari kemudian dia bisa hidup. Kali ini, aku pasti tidak akan memberikan dia penuh untuk selamat. Kata-kata Fei Qingping dipenuhi dengan penghinaan yang penuh akan kebencian terhadap Ye Yuan. Ye Yuan dan Wan Yuan tumbuh dengan bersaing satu sama lain, sehingga Wan Yuan paham watak dan kekuatan Ye Yuan. Oleh karena itu, ia tidak merasakan kekhawatiran meminta Fei Qingping membunuh Ye Yuan dalam pertarungan maut nanti. Fei Qingping merasa ada yang aneh dengan pertanyaan Wan Yuan. Jadi dia memutuskan untuk bertanya, "Tuan Muda Wan, kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku akan kalah dalam pertarungan ini, kan?" Wan Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak berpikir kalau kamu akan kalah darinya. Hanya, aku merasa bahwa kali ini, setelah Ye Yuan kembali, ia agak sedikit aneh. Seperti, agak berbeda dari dia yang dulu. Aku juga penasaran apa yang berubah dari dirinya. Tentu saja, dia berbeda, tapi bukankah itu karena dia mengalami peningkatan ke tingkat ketiga energi murni Qi? Namun, menurut pandanganku, dia mungkin akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya." Hahaha. Petik 2. Meskipun Fei Qingping lebih tua 2 tahun dari Wan Yuan, ia selalu memperlakukan Wan Yuan seperti seorang majikan. Melihat bagaimana Fei Qingping meremehkan kemampuan dan kekuatan Ye Yuan seperti itu, Wan Yuan merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal itu dan ingin menegurnya. Namun, ia juga merasa bahwa semua yang dikatakan Fei Qingping ada benarnya. Lelucon yang dilontarkan Fei Qingping tentang Ye Yuan terdengar seperti lumpur yang tidak bisa menahan kokohnya dinding. Apa dia berpikir bisa meminta langit untuk berpihak padanya? Meskipun Fei Qingping tidak memiliki bakat yang luar biasa, dia adalah petarung bela diri energi murni Qi tingkat keempat yang telah berpengalaman. Posisinya tinggal selangkah lagi untuk menuju tingkat kelima energi murni Qi. Tingkat keempat dan ketiga energi murni Qi tidak berada pada level yang sama. Dengan demikian, alasan yang dipakai Fei Qingping untuk memandang rendah Ye Yuan yang berada di tingkat ketiga memang masuk akal karena untuk berpindah satu tingkat sebenarnya merupakan langkah yang sulit. Perguruan Danwu adalah perguruan untuk orang-orang tingkat atas. Hampir setiap orang di sini, jika ditempatkan dalam situasi pertempuran di dunia luar bisa meningkatkan peringkat energi mereka. Sumber daya yang ada, keterampilan dan teknik bela diri yang mereka pelajari, serta bimbingan dari para pengajar, semua ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan di dunia luar. Namun, di perguruan Danwu itu sendiri, menaikkan peringkat selama pertempuran merupakan sesuatu hal yang menantang untuk dilakukan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Seandainya yang berada di tingkat ketiga adalah Long Tang atau Feng Ziruo, Wan Yuan percaya mereka bisa mengalahkan Fei Qingping. Tetapi tidak untuk Ye Yuan. Dia mengenal Ye Yuan dengan baik. Pemuda tidak akan bisa. Untuk beberapa saat terdiam, Wan Yuan masih menggelengkan kepala dan berkata, "Qingping, dalam duel kali ini, kamu harus menang. Aku tidak menerima kekalahan. Bahkan jika Ye Yuan hanya seekor tikus, kamu harus habis-habisan mengalahkannya. Ingat, jangan pernah menganggap Ye Yuan lawan yang ringan." Paham. Melihat Fei Qingping terlalu enteng meremehkan Ye Yuan, Wan Yuan menjadi marah. "Jika kamu masih bersikap seperti ini, aku akan membuangmu. Kamu tidak hanya membawa dirimu di pertandingan ini. Nama keluarga Wan, dan rumah jawara mabuk juga dipertaruhkan. Jika kamu sampai kalah dari Ye Yuan, mau ditaruh di mana mukaku dan muka ayahku?" Kalimat keras Wan Yuan seketika membuat terkejut Fei Qingping, otaknya tidak bisa mencerna kalimat-kalimat Wan Yuan. Namun, satu hal yang pasti, dia paham kalau Wan Yuan benar-benar marah. Sebelumnya, Wan Yuan tidak pernah merasa sekhawatir itu dengan Ye Yuan. Baik, aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengalahkan Ye Yuan." Melihat amarah Wan Yuan, Fei Qingping tidak berani menyombongkan diri lagi dan terpaksa harus membuat janji seperti itu. Sembari menarik napas panjang, Wan Yuan berkata, "Qingping, aku tahu kalau kamu merasa Ye Yuan tidak layak untuk dikhawatirkan. Sebenarnya, aku juga berpikiran seperti itu. Tapi kali ini setelah ia kembali ke perguruan, aku merasa ada yang berbeda dengan dirinya." Berbeda? Dari segi apa dia tampak berbeda? Fei Qingping tidak tahan bertanya setelah mendengar kalimat Wan Yuan.
Ia tahu bahwa meskipun Wan Yuan lebih muda 2 tahun, ia adalah orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan apapun, seperti ayahnya. Fei Qingping memiliki bakat dan kecerdasan di bawah Wan Yuan. Itulah sebabnya dia bersedia untuk menjadi pengikutnya. Hari ini, aku menemuinya dengan niat untuk menghancurkan semangat bertarungnya dan memberinya beberapa masalah. Aku mengeluarkan 70% kekuatanku tapi aku justru gagal untuk menghancurkan semangat bertarungnya. Dia ternyata mempelajari jurus penghilang tubuh bahkan berhasil menguasainya. Apa? Jurus penghilang tubuh? Dia berhasil menguasainya. Bagaimana bisa? Fei Qingping sangat terkejut. Ia tampaknya tahu yang dimaksud Wan Yuan, menguasai, berarti sekarang Ye Yuan sudah berdiri di posisi yang tidak terkalahkan. Jika memang keadaannya seperti ini, peringatan Wan Yuan tidak bisa diabaikan. Seolah-olah mengumpulkan ingatannya tentang pertemuannya dengan Ye Yuan hari ini, Wan Yuan berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepala. Dia berkata, benar dia menguasai jurus penghilang tubuh. Bahkan sukses mengeksekusinya. Ini memalukan. Bagaimana mungkin dia bisa-bisa berhasil belajar jurus seperti itu? Ini pasti hanya kebetulan. Fei Qingping tiba-tiba mulai mengoceh tidak karuan. Wan Yuan berkata dengan suaranya yang dalam. Sebuah kebetulan. Jika itu memang kebetulan kenapa kamu tidak mencoba untuk mengeluarkan jurus penghilang tubuh sekarang juga di hadapanku? Petik 2. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan menimbulkan banyak masalah selama dia ada di ibu kota. Ia bahkan pergi ke rumah jawara mabuk untuk membuat onar, dan ayah tidak mampu melakukan apa-apa terhadapnya. Dalam perjalanannya kembali ke perguruan Danwu, ayah telah mengirimkan seorang pembunuh bayaran dari kelompok Mosa untuk menghabisinya tapi Ye Yuan berhasil tiba di sini dengan aman. Itu sebabnya aku merasa ada yang aneh dengan Ye Yuan setelah dia selamat dari kematian. Lalu, apa yang harus aku dilakukan? Pada titik ini, Fei Qingping benar-benar panik. Wan Yuan menepuk pundak Fei Qingping dan berkata dengan pelan, tenang, meski jika dia memang memiliki kekuatan yang tidak biasa, perbedaan tingkat energi murni Qi antara kalian berdua sangat jauh berbeda. Namun, agar kamu tidak mengecewakan majikanmu ini pergunakanlah sisa waktu selama 3 hari ini untuk meningkatkan kemampuan bertempurmu. Mendengar Wan Yuan mengatakan semua ini, Fei Qingping benar-benar tidak berani lagi bersikap ceroboh. Pertarungan maut ini akan menentukan hidup dan matinya. Fei Qingping tidak rela nyawanya menjadi bahan lelucon. Tuan Muda Wan, katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan. Aku akan benar-benar akan melakukan segala perintahmu. Melihat Fei Qingping benar-benar serius, Wan Yuan mengambil sebotol pil obat dan meletakkannya di depan Fei Qingping. Ini adalah pil pengumpul energi, pil yang ayahku buat. Kemanjurannya mencapai 50% lebih besar dari pil energi murni. Dalam 3 hari ini, kamu bisa minum pil ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu harus bisa meningkatkan tingkatanmu ke level kelima energi murni Qi. Sorot mata Fei Qingping menjadi menyala mendengar kalimat Wan Yuan. Jika dia bisa mencapai tingkat kelima energi murni Qi, maka kemungkinannya meraih kemenangan akan semakin tinggi. Sama seperti yang Wan Yuan katakan, perbedaan dalam tingkat kekuatan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui. Jika dia bisa berada meningkatkan kekuatannya ke tingkat kelima, tidak ada alasannya baginya kalah dari Ye Yuan yang hanya berada di tingkat ketiga. Fei Qingping segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Wan Yuan. Wan Yuan menganggukkan kepalanya. Dengan tenang dia melanjutkan perkataannya, ada beberapa hal lain yang juga harus kamu perhatikan. Dalam 3 hari ini, kamu juga harus melatih kemampuan bertarungmu dengan jurus menangkap tangan. Jurus ini bisa kamu pakai untuk melawan jurus penghilang tubuh. Jika kamu berhasil, kamu tidak akan kalah. Dalam salah satu ruang pelatihan di perguruan Danwu, Ye Yuan berdiri diam dengan matanya yang tertutup erat seakan-akan tertidur lelap. Sedari memandangi potongan batu giok, Ye Yuan sudah berdiri di sini hampir 2 jam. Tiba-tiba, mata Ye Yuan terbuka lebar. Dia mengambil langkah mundur, ia kemudian melakukan gerakan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan berlapis gelombang. Gelombang lapis pertama. Kekuatan ledakan angin diarahkan ke depan, dan kemudian tangannya dipukulkan ke dinding. Boom! Terdengar suara keras. Ada penyokan kecil terlihat di dinding, cukup jelas dilihat dengan mata telanjang. Ye Yuan tampak menggelengkan kepala tidak terlalu puas melihat hanya sedikit penyokan yang tertinggal di dinding. Jurus telapak tangan berlapis gelombang ini memang susah untuk dikuasai. Tidak heran kakak Zhao ketika di perpustakaan menyarankanku untuk menyerah. Sudah 2 jam aku berlatih untuk menggunakan energi murni namun kekuatan jurus ini masih tidak berhasil. Ye Yuan menghela napas. Jika Zhao Cunyang melihat ini,
dia akan terpana dan kemudian mengomeli Ye Yuan karena tidak tahu berterima kasih. Dulu Long Tang berhasil menguasai jurus ini dalam waktu 1 bulan. Meskipun apa yang dilakukan Ye Yuan belum mampu untuk menguasai jurus itu secara menyeluruh, dia sudah cukup berhasil menggunakan lapisan gelombang pertama hanya dalam waktu 2 jam. Sekali lagi, Ye Yuan tidak berkecil hati. Dengan mengikuti semua cara pelatihan yang tertulis, Ye Yuan mencoba mengalirkan energi murni yang ada di dalam tubuhnya untuk berlatih sekali.